Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here we are, Naila Zara Al-Husna, Khairunisha, and Mafasatul Ilma will presented about contrast paragraph. As usual, we find that some texts are containing about comparison between something and another thing. Dan di dalam comparison itu tentu saja dimunculkan perbedaan dan persamaannya, dan disinilah letak dari kontras paragraf, yakni a paragraph that contains the signal of comparing person or things to show the differences between them. Jadi kontras paragraf itu paragraf yang mengandung sinyal atau tanda-tanda perbandingan dengan memunculkan perbedaannya. Lalu ada komparatif paragraf, lawan dari kontras paragraf. Kalau dalam sebuah comparison itu tentu saja dimunculkan persamaannya, dan ini fungsi dari komparatif paragraf, yakni untuk menunjukkan persamaan antara dua benda atau sesuatu yang sedang dibandingkan. Lalu ada how to organize kontras paragraf. Ada dua cara. Yang pertama itu block organization. Jadi di sini kita you group all the similarities together in one block and the differences together in one block. Jadi dalam satu blok atau satu paragraf itu kita hanya menjabarkan persamaannya saja maupun perbedaannya saja. Jadi dalam satu paragraf itu tidak bercampur antara similarities dan differences. Lalu untuk point by point organization akan dijelaskan oleh Mbak Khairunisha. Oke, saya akan menjelaskan tentang point by point organization. Jadi di point by point organization nanti you write about similarities and difference by subtopic. Jadi di point by point ini kalian itu menulis tentang persamaan dan perbedaannya melalui atau menurut subtopiknya. Langsung saja ke contohnya. You are comparing and contrasting several various telephone plans. You might compare and contrast them on the subtopic. Jadi contohnya di sini kamu membandingkan dan mengkontraskan beberapa paket teleponer kabel pada subtopiknya. Oke, saya akan menjelaskan tentang point by point organization. Jadi di saya akan menjelaskan tentang point by point organization. Jadi di point by point organization nanti you write about similarities and difference by subtopic. Jadi di point by point ini kalian itu menulis tentang persamaan dan perbedaannya melalui atau menurut subtopiknya. Langsung saja ke contohnya. You are comparing and contrasting several various telephone plans. You might compare and contrast them on the subtopic. Jadi contohnya di sini kamu membandingkan dan mengkontraskan beberapa paket teleponer kabel pada subtopiknya, dibandingkannya menggunakan subtopiknya. Yang pertama ada cost of telephone. Jadi biaya paket teleponnya itu langsung dijelaskan tentang similarities and difference-nya. Lalu ada monthly rate atau tarif bulanannya, itu juga dijelaskan langsung tentang similarities and difference-nya. Dan yang terakhir length of contract. Jadi lama kontraknya itu juga langsung dijelaskan tentang similarities dan difference. Jadi subtopiknya itu langsung dijelaskan. Selanjutnya contrast signal, ada sentence connectors, ada coordinating conjunction, subordinating conjunction, and others. Untuk sentence connectors, di sini ada in contrast, on the other hand, and however. Untuk coordinating conjunction-nya ada but and yet. Lalu subordinating conjunction-nya ada while, whereas, although, even though, and though. Lalu others, different,
atau differently from unlike, differ from or differ in. How to use contrast signal. At the first, sentence connectors connect to independent clause. Jadi connector sentence ini untuk menghubungkan dua independent clausa. Ada 3, yaitu in contrast, on the other hand, and however. In contrast yang artinya sebaliknya, on the other hand yang artinya di sisi lain, dan however namun. Example, most baby animals can walk within a few hours of birth. However, or on the other hand, or in contrast, a human baby needs about 12 months to learn this skill. Artinya, sebagian bayi hewan dapat berjalan beberapa jam setelah dia lahir. Tetapi, atau bisa di sisi lain dan sebaliknya, bayi manusia membutuhkan kurang lebih sekitar 12 bulan untuk mempelajari keterampilan ini. Yang kedua ada but, yang artinya tapi atau namun. But used when the ideas are exact opposites. Jadi but ini digunakan ketika ada ide-ide yang berlawanan atau bertentangan. Example, the language center is on the left side of the brains of right-hand people, but it is on the right side of left-hand and ambidextrous people. Yang artinya, pusat bahasa berada di otak bagian kiri orang yang tidak kidal, tetapi di sisi kanan orang yang kidal dan ambidextrous. Yang ketiga ada yet, yang artinya juga sama namun. Yet used when one idea is a surprising or unexpected continuation of the other idea. It also possible to use but. Jadi yet itu ketika ada suatu ide yang mengejutkan dan tidak terduga, kelanjutannya atau kelanjutan dari ide itu tidak terduga. Tapi kemungkinan juga bisa menggunakan but. Jadi but dan yet ini sama. Example, the left side of the brain controls logic and reasoning, yet it also controls language. Bagian kiri dari otak itu mengontrol atau mengatur tentang logika dan alasan, tetapi itu juga mengontrol bahasa. Oke, selanjutnya well and worse, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Mafazatul Ilma. Atau although. Kata although digunakan untuk mengindikasikan fakta tertentu yang tidak membuat sisa kalimatnya menjadi salah. Dengan even though ini berbeda dengan though atau although. Even though lebih memberi penekanan dalam menunjukkan perbedaan dua hal. Dalam bahasa Indonesia even though juga berarti meskipun. And the example is, my grandfather is the wisest man in our town, although he never finished high school. Or, my father is the wisest man in our town, even though he never finished high school. Next, there is differently from unlike. From and unlike are both prepositions. Put a noun or noun phrase after them. Differently is an adverb. It describes the verb, think, and learn. Jadi, from and unlike keduanya adalah preposisi. Masukkan kata benda atau kata benda setelah mereka. Berbeda dengan kata keterangan, ini menggambarkan verb learn and think. For example, the way left-brained people think and learn is different from the way right-brained people do. Yaitu cara orang yang belajar dan berpikir dengan otak kiri itu berbeda dengan orang yang berpikir dengan otak kanan.
Terus yang kedua yaitu contohnya the unlike left-brainers, right-brainers often know the answer to a math problem without knowing how they got it. Yaitu tidak seperti orang-orang yang berotak kiri, orang yang berotak kanan seringkali tahu jawaban untuk problematika tanpa mengetahui bagaimana mereka memperolehnya. Kemudian yang ketujuh ada differ. Differnya adalah is a verb. And then for example is left brain and right brain people differ in the way they think and learn. Jadi differ ini adalah kata kerja. Contohnya yaitu orang-orang otak kiri dan otak kanan berbeda dalam cara mereka berpikir dan belajar. Okay, that's all, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.